takut di sidang? Kenapa dia harus takut minta sidang? maaf di Ayo sidang. kita buktikan di Gak ada pengadilan. yang takut di sidang, bro. Kamu aja yang takut dan Anda tuh tidak mewakili siapa-siapa, kuasa hukum dari siapa? Saya kuasa hukum dari Pak Paiman. Iya, gak ada hubungannya sudah Paiman di sini. Ada. Karena kalian menuduh bahwa Lah, Pak sekarang Paiman masih jalan, mencetak Pak. di Masih jalan nggak sekarang? sudah kita cabut. Lah ya udah, selesai nih. Ini orang Bukan, hukum nggak itu ngerti menandakan bahwa kalian asal ngarang. Kalian hanya memfitnah kacau orang. banget. Justru kita akan menjadi ini. saksi yang nanti mendukung Pak Jokowi. Mana? Bahwa Udah. kalian ini asal ngomong aja. Nggak, kacau banget ini. Lawyer nggak Asal ngerti ada hukum ngomong tuh kayak aja. gini nih. Kemarin serius katanya pramuka ada bukti Lah segala iya, macam. nanti Sekarang tunggu berubah. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Main apa? Itu soal yang Sudah pramuka digelar itu sudah ada. di Polda Metro Jaya. Sudah ada. Nanti Dan tunggu polisi tanggal tidak main-main mainnya. dalam hal ini. Oke, baik. Mana Bung David, berkasnya Pak. dikembalikan kok nggak main-main ya. 700 bukti, 120 sekian saksi, 22 ahli. Kalau itu memang benar, nggak akan ada P19 dikembalikan. Orang normal bicara begitu. Udah clear. Dan satu lagi, Mas Aiman sebelum nanti yang lain bicara, Mas David Pajung sahabat saya bicara adalah kita tetap menegakkan kebenaran dan tidak akan yang namanya kita mohon maaf nyun ke sana. Kecuali Jokowi yang mohon maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Satu itu. Yang kedua adalah Oke, 2 menit. Iya. Tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana arena pembuktian ijazah itu apakah asli atau palsu. Sebenarnya arenanya sudah banyak, sudah ada. Dan paling tidak sekarang masih berjalan. Yang masih berjalan itu adalah citizen lawsuit yang ada di Solo. Itu sudah sampai tahap pembuktian. Dan itu justru genuine pembuktian ijazah itu palsu atau tidak dalam citizen lawsuit. Karena itulah objeknya. Berikutnya adalah nanti saya jelaskan Iya. perbedaan ijazahnya, Ya. Mas. Lalu Bareskrim Mabes Polri sebenarnya masih bisa melakukan investigasi lebih lanjut kalau mau membuka kasus ini kembali. Masa tidak ada bukti apapun misalnya yang terkait dengan ijazah itu palsu atau tidak. Tapi yang menunggu Mas Roy, Dr. Tifa dan Rismon itu bukan sidang pembuktian ijazah. Yang menunggu mereka adalah sidang pidana atau kriminalisasi terhadap mereka sebagaimana yang terjadi pada Bambang Tri dan juga Gus Nur. Yang dihukum dengan berita bohong dan kemudian ujaran kebencian tanpa kemudian ijazah itu dihadirkan. Sehingga tidak ada pembuktian ijazah apapun tapi orang dihukum 4,5 tahun penjara. Itu tambahannya. Makasih. Oke, Aiman. Bang Farad. Ya, waduh ini temanya sebenarnya kalau saya baca itu Pak Jokowi ibaratnya kalau lagu tiada maaf bagimu. Berarti ada forum di pengadilan pembuktian. Tapi ini berkembang ke uji konstitusi. Yang saya jelaskan sedikit bahwa memang Undang-Undang ITE itu memang kita pernah uji. Waktu itu Bang Iwan Piliang yang uji. Itu hanya menyangkut berat hukuman aja. Kalau di pasal 310 ke 11 ancaman di bawah 1 tahun. Nah, sedangkan pasal 27 itu di atas 6 tahun. Tapi seiring perkembangan turun jadi 4 tahun. Nah, jadi nggak jadi masalah. Justru kalau Pak Roy Suryo menghina atau mengejek Pak Jokowi nggak pernah mau datang sidang perdata kan sudah dijelaskan. Perdata itu cukup prinsipal nggak perlu hadir nggak ada masalah. Nah, tapi justru Pak Roy Suryo waktu kita gugat perdata bahkan UGM datang, Kapolri datang tapi mereka nggak hadir. Akhirnya Pitor minta maaf, minta ampun sama kita, istrinya menangis-nangis dan bersyukur. Nah, sehingga waktu itu pun terakhir masih minta uang, akhirnya saya cabut perkara. Nah, kita fokus di Betor nih. ya Betor. Kita fokus di kasus laporannya Pak Jokowi. Nah, terakhir minggu lalu saya ketemu Pak Jokowi bersama Andi Aswan dan Pak Budius. Oh, ketemu Pak Jokowi? Iya, ketemu di kediaman langsung. Di Solo, oke. Ya di Solo, beliau minta pendapat. Boleh saya tanya, apa yang disampaikan Pak Jokowi terkait kasus ini? Ya, pertama saya katakan bahwa Pak Egy Sujana seperti ini kenapa Bapak maafkan gitu. Tapi kalau bicara sederhananya aja nggak mungkin ada salaman kalau tangan ini tertutup gitu. Berarti otomatis memang Egy Sujana itu minta maaf dan Damai Harilbus minta maaf. Dan Itu kesimpulan Bang Farhad. kan kesimpulan karena dari tanggal 15 September Nggak, karena Bang Egy saya ada menyatakan rekaman videonya mereka mau damai. Saya punya video rekaman Ya, Bang ya. Egy Sujana memang mau damai. Nah, kemudian sekarang ada 2 orang lagi. Yang satu ya memang saya katakan kemarin ya tadi Bang Repri mengatakan bahwa ada klarifikasi. Saya nggak akan pernah menyebut nama di sini. Harusnya lawyer-lawyer ini ya atau teman-teman ini
Enggak, 2 nama lagi kenapa? 2 nama lagi Tunggu kenapa? sebelum masuk ke sana. Harusnya menghargai restoratif justice. Ini mereka ngejek-ngejek gitu. Bagi saya restoratif justice itu adalah bagian dari proses puncak gitu. Makanya mungkin pengadilannya dari mereka kemungkinan bisa dihukum, tapi di pengadilan restoratif yang di luar daripada mediasi peradilan atau maupun perdamaian dilakukan, menurut saya itu memang harusnya kita dukung. Ini malah mereka mengejek-ngejek, padahal Pak Jokowi mempersilahkan silakan lanjut. Nah, bahkan ketika mereka tanya kira-kira siapa yang mau di restoratif lagi menurut Farhad Abbas. Di luar Egy Sujana dan Ya. Damar Lubis. Waktu itu Pak Jokowi bertanya seperti itu. iya bertanya seperti itu. Siapa yang mau RJ Bahkan lagi? Pak Jokowi menyebutkan apakah dokter T. Dokter Tifa, oke saya sebutkan aja. Ya. Terus Atau saya katakan Pak Jokowi menyampaikan itu. iya 2 kali dia sebut nama itu. Apakah Dokter Tifa? Ya saya nggak tahu ada apa di belakang itu. Ada yang kedua selain Dokter Tifa? Yang kedua saya bilang kalau bisa dimaafkan Rismond. Oke. Ya kenapa? Karena bagi saya Rismond ini adalah penjahat. Nah, dia ada kesalahan pertama dokter palsu, masalah ijazah ataupun pendidikannya palsu, bahkan sempat mengaku meninggal dunia untuk menghindari pengembalian uang dari beasiswa. Nah, itu saya punya karena saya sebagai Orangnya ketua nggak ada, LSM nggak usah- Hajar nggak usah Indonesia. gibah lah Tapi orangnya. ada pengacara nanti bisa Ya, jelasin. LSM Hajar Indonesia dan saya punya kepedulian terhadap teman-teman karena Bitor itu biasa kadang-kadang kita berdebat dia hanya ramah aja. Saya lebih mengajak agar Bitor minta maaf aja ke Pak Enggak, Jokowi. Dokter Tifa, Pak Jokowi menyampaikan apakah Dokter Tifa mau RJ? Bukan, maksudnya disebutkan tidak secara tegas mengatakan, tapi menurut kelompok mereka ya ada kecenderungan bahwa orang yang paling pertama akan minta restoratif itu adalah Dokter Tifa. Bukan, kan ini Anda bicara dengan Pak Jokowi kan? Iya. Pak Jokowi menyampaikan apa? Kan menanyakan siapa lagi yang mau kamu yang bisa ya kita lakukan upaya restoratif justice. Nah, memang terucap kalimat Dokter Tifa Oleh Pak Jokowi. oleh Pak Jokowi. Di situ saya Oke, berpikir, ini menarik nih baru pertama kali. Betul, saya berpikir apakah udah ada pengacara yang Jadi- menyampaikan kepada Pak Jokowi atau melalui Oke, ajudannya. Anda berpikir sih. Berpikir gitu. Nah, saya bantah Karena Pak Jokowi menyampaikan menyebut nama Dokter Iya, Tifa, saya apakah nggak Dokter setuju, Tifa Dokter. mau melakukan restoratif Ya, justice? saya mengatakan tidak karena Dokter Tifa ini mulutnya sangat merusak gitu. Bahkan mereka ini sekarang hari ini tuh sebentar. Jangan sebentar. seksis, jangan seksis. Jadi Ya, boleh. Tetapi misalnya kalau Anda mengatakan jangan mulutnya merusak, itu kan seksis. Ya. Tapi komentarnya itu terlalu tajam. Jadi komentar, jangan kita bilang mulut. Banyak salah gitu. Iya. Komentar banyak salah, oke Tapi lah. bagi oke. saya merusak. Itu Pak. seksis. Menurut Anda Itu tadi kan? seksis, Menurut jangan. saya. Iya. Ya. Kemudian saya mengatakan ya. Dokter Rismon Kalau aja. disuruh milih saya Rismond. Kenapa pertimbangan Rismon Anda sebutkan itu? Karena menurut saya Pak Rismond ini akan banyak masalah. Maksudnya? Ya dia permasalah hukum yang kita tahu. Bahwa Dr. Rismond itu adalah yang dalam waktu Ya kenapa perlu di restoratif justice? ini menyangkut nurani saya aja gitu. Iya. Kan ditanya. Kasihan maksudnya Anda. Ya, dibanding yang lain-lain mending Rismond. Karena paling menurut Anda paling Roy banyak Suryo kesalahannya. Kan jelas ya saya anggap memang dari dulu memang dan pernah dihukum dengan terkait dengan masalah Pak Jokowi. Apa masalahnya? Nah, kemudian sebentar. Apa masalahnya? Ya Bapak saya dihukum kenapa? Lah ya apa masalahnya? Ya itu aja yang Nggak ada kita kaitan usah ke Pak Lah membahas. ya, Jokowi dong. nggak ada masalahnya, nggak usah ngomong kamu. Nggak ada kaitan ke Pak Jokowi. Maksudnya hukuman apa? Iya. Iya dari dulu memang sifat kebenciannya permusuhan Pak Jokowi, kemudian gambar stupa dan lain sebagainya. Lah ini juga ngaco ini gambar stupanya punya siapa? Oke, Iya nggak kan? apa. Tahu nggak kamu? Ya Gambar sebentar, stupanya saya siapa akan yang gambar? lanjutkan sebentar. Ini orang Yang ngaco jelas ini, Bapak orang udah ngaco pernah kayak terhukum. gini udah. Pernah dihukum pasal Terus-terusan 6 ITE. ini sebar Kemudian- hoax ini. Nggak akan dan- ada dan dokter pura-pura Tifa sakit. dan respon itu Dan nggak pura-pura ada. sakit. Nggak ada, itu ngaco ini. Orang kayak Nggak gini akan ada Mas bohong Roy. ini. Nggak akan ada. Sebentar, Nggak akan ada restoratif Saya justice akan- di antara nggak akan kita. Saya minta. tidak menyinggung nama dia restoratif justice. Lah ya, Saya kalau mengatakan saya tidak nggak ada. mungkin. Oke. Beraninya nyerang orang yang nggak hadir. mereka menunjukkan Ini rasa pengecut ketakutan ini. mereka Dokter dengan Rismond, cara Dokter Tifa nggak ada di sini melakukan diserang. Serang uji saya juga. material ke Mahkamah Konstitusi. Serang saya. Mungkin Ayo. jika sudah tidak ada lagi Kacau. jalan, mungkin mereka Beraninya akan cuma cari sama dukun. mama ini. Mereka akan cari dukun yang bisa menghentikan perkara Ini ini. dukun lagi Saking nih. stresnya Aduh, gitu. pikirannya. Saking stresnya mereka mungkin akan cari dukun. Karena Aduh. melalui Mahkamah Konstitusi yang Kayak diprediksi gini akan ngaco banget ini. gagal dan Oke. kalah. Oke, kita balik. Ini Dan cuman- mereka dalam waktu dekat ini Nih tidak loh, menyadari Farhad tuh kayak gini nih bahwa loh. Nih, kayak tuyul P19 ini. itu akan membuat Nih, mereka tuyul semakin ini. ketakutan. Aduh, Bagi saya itu tuyul adalah ini. aba-aba atau tanda P19 agar kok polisi ketakutan dulu. Aduh. melengkapi, Ini orang nggak memperkuat, ngerti hukum ini. kemudian menahan mereka Alah, agar P19 kok ditahan? jaksa meyakinkan Belajar hukumnya untuk dari dilimpahkan mana kembali ini? lagi
Ini loh. Bisa, untuk P19 dilimpahkan itu ke- dikembalikan. Iya. Oke, bentar deh. Bentar, saya Ini mau tanya orang Anda. hukum nggak Bentar, ngerti hukum ini belajar hukum. Saya mau tanya Anda, Bang Farhad, enggak sebentar. Anda menyebut P19 itu Pak Jokowi. dikembalikan dari kejaksaan ke kepolisian. Iya, oke. Itu loh. Benar, tapi kan Lah iya. wewenang polisi Lah untuk iya. menahan saudara bisa. Lah ya nggak doh ini Ya, jadi konyol nih. jangan Anda belajar katakan hukumnya di P19 mana satu kebahagiaan, suatu pesta pora seolah-olah Anda tidak bersalah. Siapa yang pesta pora? Banyak kejadian-kejadian. Anda perlu makanya keyakinan belajar bahwa hukum mulai lagi saat ya. ini seluruh rakyat Indonesia, Nak, belajar hukum mulai lagi ya, rakyat Nak. kecil, rakyat besar, mulai pengacara, Aduh, sampai mantan konyol. pengacara pun mendukung Pak Jokowi. Aduh. Ngatar mul banget ini. Oke, enggak saya tanya, saya mau tanya Anda. Tadi kan Pak Jokowi menyebutkan apakah Dokter Tifa mau di RJ? Satu. Kurang lebih begitu ya. Kemudian Anda mengatakan enggak Pak Rismon, Bang Rismon. Kan ditanya. Pertanyaan saya enggak, kenapa Anda enggak nyebutin Mas Roy? Saya, ya kalau Ayo. kalau menurut saya kan ini sedikit ya, dari awal saya bilang, saya menggambarkan bahwa yang terjadi pembicaraan tadi itu seperti peradilan di akhirat. Harusnya, Pernah di akhirat dia. dengar dulu, membayangkan. Dia pernah di akhirat. Kemudian dia. saya katakan, Bentar Mas Roy. loh, Insya harusnya Allah yang dibela segera ke manusia akhirat kamu. atau malaikat. Ini Kita kok yang dibela Kita setan. doakan segera ke akhirat. Apakah Bang Rapli Harun nggak menyadari hal itu gitu? Bahwa yang dibela ini Bapak Rapli Harun hanya melihat hukum untuk masa depan, tidak melihat siapa masa lalu orang-orang ini gitu. Dan yang terlihat ini bukan masalah penelitian, tapi komunitas pengejekan. Makanya saya katakan yang terjadi ini adalah motivasi ekonomi. Kalau tidak gara-gara ekonomi, mana ada orang yang sudah jadi tersangka berani menantang, padahal tuh kalau tersangka udah ngerti. Kalau perlu, Maksudnya ekonomi gimana? ya, Maksudnya ekonomi gimana? yang kenapa Roy Suryo Ini seperti itu? insinuasinya Kenapa tipe seperti halu itu? banget ini. Menurut saya motifnya adalah ekonomi. Apa misalnya? Ya. Apa ekonomi? Apa misalnya? Kalau orang ada pekerjaan, ini tiap hari kerjanya begitu, makan mencari uang dari buku, penjualan buku. Ini ibu-ibu nih yang bantu jualan mereka kan, untung berapa kalian? Dapat royalti berapa kalian? Apa salahnya uang halal? Iya, berarti ada motivasi ekonomi. Bentar. Lah, Kalau iya, tidak ini ada kacau seperti ini. itu mana mungkin. Ini Mereka ngaco jualan teriak-teriak, ngejek-ngejek orang dan menghina-hina Pak Jokowi. Betul nggak? Enggak lah. Ikut Coba, jualan coba. buku Coba nggak? nanti. Itu di depan. Nggak, ini harus fair juga. Tapi Harus jawab ini loh, nanti. ini. Aiman, Muter-muter banyak jawaban. hal yang harus saya jawab ya. Iya, Iya, ini nanti saya ngaco kasih. banget. Belum selesai, gue Silakan, selesai silakan. ngomong supaya sekalian jawab. Mas, Ini sebentar. Farhad yang Karena ngocok kemarin- banget ini. Karena Anda menyampaikan aja, saya beri kesempatan. Siapa Bu Mary, betul ya? Sebentar, kok nggak nyala. Jokowi nggak ada hubungan. Bentar. Belum on. Cek, coba. Nah, Oke, dah. silakan. Apa tadi dibilang kami jual buku? Memang kami jual buku karena itu salah satu bentuk kami untuk syiar, untuk kebenaran. Bukan komisi yang kami cari. Berarti kan benar. Bentar. Motif ekonomi. Saya mau tanya Bu, udah berapa buku yang Anda jual? Banyak. Saya udah beberapa ratus lah. Beberapa ratus. Iya. Berapa pendapatannya? Boleh nggak saya tanya itu? Boleh aja, kan itu kan wajar. Iya, kan buku pasti ada Pasti untuk ada. penerbit, tapi komisi ke Anda berapa? Buku yang mana dulu? Ya semua buku kaitan ke kasus ini. Enggak, ada 2 buku, JWP sama Gibran Oke, Endgame. JWP sama Gibran Endgame. Kalau JWP itu 10% Mas, jadi itu nggak ada artinya Mas. Iya, berapa? Ada sebutan aja berapa kira-kira itu? Yang Anda dapatkan? Komisinya? Ya dikit lah Mas dibanding dengan Nggak banyak, Mas, Berapa? saya 1 juta misalnya total? Lebih. 10 juta? Oh nggak nyampe. Oh, ya artinya kalau Nyampe, buat kecil sekali. sekian bulan nggak ada artinya Mas Mas Farhad. Aiman, Ya itu yang nampak. Untuk Belum lagi diketahui. orang di belakangnya kan. Bentar, itu Mas yang Aiman. nampak. Siapa yang menggerakkan? Siapa membiayai nasi Siapa yang bungkusnya? Siapa yang menggerakkan? membiayakan? Mas Aiman, untuk diketahui, Bang Farhad ini berapa kali telepon saya loh. Kenapa? Mungkin dipikirnya, berapa kali ngajak saya ke tempat Jokowi. Ngapain saya ke rumah Jokowi? Nah, dia ngarang Ngaku! aja. Saya Ngaku! punya data komunikasi dengan dia untuk kepentingan apa. Iya. Gak pernah saya ngajak dia ke Jokowi. Ah, iya, Pengen dosa telepon. lo, Mas. Tapi dosa saya lo. jelaskan, saya mengajak kalian semua yang menghina Pak Jokowi, ayo ke Solo, minta maaf. Kenapa? Mau nggak minta maaf sama Jokowi? Resiko Nggak penjara, boleh. kasihan keluarga kalian. Karena Nggak sudah boleh, sangat nggak menghina aja. Karena menyangkut perkara Pak Jokowi ini gampang Mas. Kalau mereka mengatakan ini adalah pencemaran nama baik ataupun ijazah, saya katakan pencemaran nama baik. Persoalan ijazah tidak ada masalah. UGM menyatakan itu asli. Rektornya diperiksa dan lain sebagainya. Kenapa harus dipersoalkan? Rektornya aja 2 kali salah tanggal Iya, betul. gimana? Ya, tidak ada masalah. Yang jelas tidak ada masalah. Ya, aduh, kacau ini. pasal terkait undang-undang dan Kacau. pencemaran nama baik itu yang Kacau ini. menyangkut bahwa itu yang akan mengantar Anda Oke. ke penjara dalam Kacau waktu ini. dekat. Baik. Oke. Ntar Mas Aiman dikit karena Oke. tadi nyebut nama saya Lahan, singkat Mas. aja. Saya singkat aja jawab bahwa 1 ya jelas tidak mungkin saya melakukan restoratif justice.
apalagi minta maaf. Tidak akan maksudnya. Tidak akan, karena yang salah itu orang yang punya ijazah, yang ijazahnya itu palsu 99,9%. Ya kenapa takut di Dia sidang? harus, Kenapa dia harus takut minta sidang? maaf di Ayo sidang. kita buktikan di Gak ada pengadilan. yang takut di sidang, bro. Kamu aja yang takut dan Anda itu tidak mewakili siapa-siapa, kuasa hukum dari siapa? Saya kuasa hukum dari Pak Paiman. Iya, juga nggak ada sebagai- hubungannya sebagai sudah Pak Iman praktisi. di sini. Ada. Karena Mana? kalian menuduh bahwa Lah Pak sekarang Paiman masih jalan mencetak di masih jalan nggak sekarang? sudah kita cabut. Lah ya udah, selesai nih. Ini orang Bukan, hukum nggak itu ngerti menandakan loh. bahwa kalian asal Kacau. ngarang. Kalian hanya Aduh, memfitnah kacau orang. banget. Justru Kacau kita akan banget menjadi ini. saksi yang nanti mendukung Pak Jokowi. mana? Bahwa Udah. kalian ini asal ngomong aja. Nggak, kacau banget ini. Lawyer nggak Asal ngerti ada hukum ngomong tuh kayak aja. gini nih. Kemarin serius katanya Dah. pramuka ada bukti Lah segala iya, macam. nanti Sekarang tunggu berubah. nanti tunggu tanggal mainnya ya. Main apa? Itu soal yang Sudah pramuka digelar itu di, sudah ada. di Polda Metro Jaya. Sudah ada. Nanti Dan tunggu polisi tanggal tidak main-main mainnya. dalam hal ini. Oke, baik. Mana Bung David, berkasnya Pak. dikembalikan kok nggak main-main ya. 700 bukti, 120 sekian saksi, 22 ahli. Kalau itu memang benar, nggak akan ada P19 dikembalikan. Orang normal bicara begitu. Udah clear. Dan satu lagi, Mas Aiman sebelum nanti yang lain bicara, Mas David Pajung sahabat saya bicara adalah kita tetap menegakkan kebenaran dan tidak akan yang namanya kita mohon maaf nyun ke sana. Kecuali Jokowi yang mohon maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Satu itu. Yang kedua adalah sekarang ini Mas Aiman, saya bisa buktikan banyak yang namanya broker kayak Farhad ini nawar-nawar mau RJ enggak, mau RJ enggak. Iya, karena ada yang sukses inisialnya R. Ya itu gimana? Begini, Ya. masa Darmizal aja yang bisa bawa Egy ke Nah, Saya kan terang-terangan. Sebentar. Saya terang-terangan Oke, gantian bahwa ya, mereka gantian. saya nawarin RJ. Kenapa? Karena Rustam saya kenal. Saya makan nelpon Herman Kadir. Udahlah, kalau Bentar. malu Kenapa Ya, Anda sebutkan kita RJ aja. istilahnya broker? broker karena ini ada buktinya. Bahwa ada WA, ini WA loh, berani WA dan nomornya sudah saya periksa end-to-end encryption-nya ke Mas Gafur. Ternyata dia salah satu tim relawannya Jokowi, ya. Dia menawarkan kalau mau mari kita ketemu ngopi-ngopi dan menawarkan sesuatu. Artinya itu uang haram itu. Sebut aja. Ditawarkan. Nanti saya sebut aja. Iya. Jadi misalnya gini, bentar. Broker itu Motivasi menawarkan RJ ketemu Pak kalian. Jokowi Ya, untuk supaya mendapatkan dia- RJ, ya, supaya lalu dia kemudian yang dapat- bersangkutan dapat uang. Iya. Berarti enggak, kalau begini, saya pikirnya begini. Berarti Anda Enggak, menuduh Bang, itu fitnah gaya baru Anda Roy Suryo. menuduh Bang Egy sama Bang Damai juga dapat uang dong? Ya silakan ditentukan sendiri. Silakan dipikirkan. Mana ada orang datang kemudian tiba-tiba minta RJ. Itu ya otaknya kan kalau tidak uang minta gitu, maaf. segala sesuatu uang. Iyalah, udahlah otak Egy kotor. nggak Sujana usah karena ngomong. sakit. Pak Iyalah, Jokowi udah. memaafkan Ini juga karena karena- dia sakit. Ini di sini Ya, ada. Karena makasih saya. kemanusiaan. Oke. Saya baik. dipersilakan Bohong banget oleh orang Mas ini. Aiman. Jadi gini, Ini saya Anda mau mau kembali. tanya soal ini, soal uang. Karena ini tudingan serius sebenarnya. Ya itu urusan Broker, Mas ada Roy uang, nanti menuding RJ. ke siapa Mas Roy nuduh siapa kan itu urusan Mas Roy Udah dengan biar yang masyarakat dituduh. udah tahu. Ya. Inisial R tadi Anda katakan. Inisial R. Ya R, udah. Romeo ya. Romeo. Oke itu urusannya Mas Roy lah. Saya mau kembali ke topik sebenarnya kan. Bukan Bang Rasman Topik kan? soal Pak Jokowi akan membuktikan di dalam Aman. Oh, Aman. bukan. Aman. Bukan Rifai juga ya, bukan Rifai ya. Kalau Bang Rifa ini clean. Lurus. Bukan Rismon juga ya, bukan ya. Ya. Silakan, Oke, Bang saya David. kembali ke topik lah supaya kita jangan melebar kemana-mana. Supaya kita kan diskusi kita malam ini juga meskipun hangat, kita juga memberikan pendidikan hukum dan politik kepada masyarakat lewat medianya. Mas Aiman dan acara ini. Yang pertama gini, kembali ke topik itu soal Pak Jokowi akan menunjukkan ya bukti di pengadilan. Makanya karena Pak Jokowi itu sangat tahu dan sangat menghormati proses hukum, biarkan hukum berproses. Bahwa ada ruang-ruang yang diberikan oleh sistem hukum kita, ada RJ, kan itu sudah dibuktikan oleh Pak Egy dan Pak Damai kan. Tadi informasi dari Bung Rasman, Bung Farhad bahwa Pak Jokowi masih membuka ruang. Artinya sebenarnya ruang RJ itu terbuka luas. Nggak ada broker di situ. Nggak ada broker. Kalau Anda pastikan nggak ada broker, Bang? Kalau saya yang sepengetahuan saya sebagai relawan Jokowi, relawan Prabowo Gibran, nggak ada broker itu. Sama sekali nggak ada. Pak Jokowi itu sebenarnya menanya kepada kami kadang. Ada nggak ruang mereka mau minta maaf supaya ini nggak sampai pada proses persidangan? Oh, bukan hanya Dokter Tifa tadi yang sampaikan, tapi ada Ya, yang lain juga. artinya termasuk gini. Mas Roy dan Bang Rismon juga. Sebenarnya gini, kalau hukum memungkinkan, kenapa tidak? Tetapi kan persoalannya di KUHP pasal 80 kan untuk Mas Roy kan sebenarnya tertutup kan.
Karena sudah pernah misalnya sebagai orang yang kena hukum. Kemudian tuntutannya lebih dari 5 tahun. Itu kan pasal 80 bunyi itu. Jadi memang Egi juga masuk itu iya, sebenarnya. oke, memang itu. Tetapi kan ada diskresi ya, ada diskresi di mana ruang-ruang itu berbeda dari apa yang misalnya yang kena dengan KUHAP yang khususnya di tuntutan Mas Roy dan teman-temannya bertiga ya. Itu satu. Kemudian yang kedua saya mau bicara soal tadi juga Bung Refli ngomong soal selalu disampaikan bahwa kriminalisasi kan. Kriminalisasi dari peneliti atau penelitian. Nah ini yang penting juga diluruskan secara baik. Pertama kalau misalnya, jadi nggak apa-apa kita diskusi nih Bung Refli. Di mana unsur-unsur penelitian yang berkaitan dengan pendekatan ilmiahnya dari proses tudingan itu. Karena kalau dalam proses penelitian ilmiah ya, itu kan di situ harus ada langkah-langkah ilmiah. Pertama pilihannya adalah penelitiannya kuantitatif atau kualitatif. Kalau ini ijazah ini berarti dia masuk kualitatif karena soal angka dan fakta-fakta teknis ya, bukti. Nah, kemudian di dalam turunan-turunan kalau misalnya penelitian kuantitatif itu kan dia harus ada di situ fakta empiris. Ada data atau sampel yang asli terhadap objek yang mau di-state sebagai keputusan dari hipotesa awal. Hipotesanya anggaplah gini, ini tuduhan tapi saya anggap aja memperhalus. Anggaplah itu hipotesa awal bahwa ijazah Pak Jokowi apakah asli atau palsu. Tetapi kan belum clear semua itu sudah disampaikan bahwa 99% ijazah Pak Jokowi palsu. Lalu kemudian nggak ada penelitian itu yang dipublikasi secara publik luas di berbagai media, dibuatkan buku, didatangin kuburannya, lalu kemudian dianggap bahwa itu bagian dari penelitian. Di dalam penelitian itu harus ada juga unsur etis. Coba baca. Karena kita ini yang duduk di semua sini adalah produk kampus ya. Kita ini produk-produk kampus semua. Dan kita tahu tahap-tahap penelitian ilmiah itu. Di dalamnya harus ada hipotesa awal, HO, H1-nya mana. Ada variabel. Selalu saya sampaikan juga ada variabel independen dan dependennya mana. Ya, Itu sehingga metode ada ilmiah lah, metode ilmiah lah. Ya metode ilmiah, artinya itu nggak memenuhi. Kemudian kalau dia katakan kriminalisasi mana mungkin? Kalau misalnya nggak ada data-data pendukung ya, ada 700 alat bukti ya. Yang sering saya sampaikan, ada saksi ahli, ada saksi pendukung 100 lebih, saksi ahlinya 20 lebih. Itulah dasarnya ya, sampai ada penetapan dari penyidik mengatakan bahwa semua orang ini yang sudah masuk ke dalam status tersangka itu tersangka karena juga dari sisi hukum memenuhi 2 hal. Satu, mens reanya ada, ya, dugaan niat awalnya, niat jahatnya itu ada. Ada actus reus, perbuatan jahatnya yaitu sudah menuding dan berkampanye kemana-mana, termasuk buku itu kan. Nah itu dasar penyidik ya. Saya hanya mengungkap ini sebagai pendekatan bahwa nggak ada salahnya dari penyelidikan penyidik yang sekarang tadi kata Mas Roy juga bahwa semoga P19. Memang P19 sudah terjadi kan, itu kan P19 artinya datanya belum lengkap. Dibalikan lagi ke penyidik, nanti penyidik lengkapin bolak-balik sampai pada waktunya P21. Kan ini semua proses hukum yang harus kita hargai. Bahwa kemudian lawyersnya Mas Roy, ada Bung Refli di sini melakukan langkah-langkah yang luar biasa lagi, misalnya sampai ke MK, itu bagian dari proses yang kita hargai juga kan. Nggak, tapi gini, jadi Anda mempertanyakan di mana posisi peran Mas Roy dan kawan-kawan sebagai peneliti? Anda nggak melihat itu? Nggak melihat. Oke. Unsur penelitinya itu sangat jauh dari konteks. Bagaimana state bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazahnya dicetak di Jalan Pramuka. Ini ada Mas Farhad ini yang juga kliennya itu kan disampaikan menjadi korban lah. Ada yang nyetak di Jalan Pramuka, ada toko yang mencetak di sana, itu kan tuduhan, bahkan fitnah kan. Kalau penelitian ilmiah bahwa dari penelitian kami misalnya setelah kami lihat ijazah Pak Jokowi yang asli, dirunut semua forensik, rupanya ini palsu. Tetapi kan objek yang diteliti lain, lalu kemudian kesimpulan terhadap yang diteliti itu menuduh objek yang beda. Jadi objek yang diteliti itu dari media sosial, ya fotokopi, scan, postingan. Tapi ijazah asli yang ada di kantong dan di meja Pak Jokowi itu nggak pernah dilihat. Kan ini sudah korelasinya nggak nyambung. Peneliti A, state-nya B.
Oke, Nah, saya jawab dulu Mas. Ya, tunggu dulu. Kan tadi Jangan. panjang sekali Mas Roy. Nanti lah Mas Jangan, Roy. Oh, enggak. Bantah aja nanti. Supaya Oh kita iya, nggak saling ya potong. harus dibantah karena omong doang semua ini. Ya, nanti gini. Saya mau bilang begini juga ya. Ya justru selama ini omong-omong semua lah. Saya mau bilang satu prinsip hukum. Fakta sunt potentiora verbis ya. Fakta itu lebih dari kata-kata. Fakta akan mengeliminasi semua argumen kata-kata. Karena fakta yang tadi 700 alat bukti, saksi ahli, saksi pendukung, itu semua menjadi dasar untuk mematahkan semua argumen bahwa ini kriminalisasi. Ini adalah peneliti yang dikriminalisasi. Ini bagian dari langkah-langkah kebebasan bersuara anak-anak bangsa. Kan dasar tadi, salah satu dasar dari Pak Bung Refli mau mengajukan itu karena kebebasan berbicara misalnya. Saya bilang di dalam republik ini hak kebebasan berbicara itu dibatasi terhadap bagaimana untuk hak orang lain tidak tersinggung, tidak dinafikan orang lain, tidak dinista, tidak dihinakan kan. Itu ada ruang-ruang itu. Konstitusi memberi ruang untuk itu. Karena di dalam konstitusi kita mengatur setiap orang punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tapi kalau dulu istilahnya ya kebebasan yang bertanggung jawab lah kan. Harus bisa bertanggung jawab terhadap hak orang lain di sebelah ruang yang ada untuk tidak dinista, dihina, difitnah. Nah itu yang terjadi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai warga negara biasa hari ini untuk mengatakan bahwa pribadi saya sudah dinista loh. Diri saya sudah diinjak-injak kan. Bahkan kuburan orang tuanya datang gitu. Dia merasa terhina dengan itu. Nah sehingga tetapi yang tadi dikatakan teman-teman. Masih ada ruang sebenarnya kalau mau memang serius. Serius untuk duduk berbicara dari hati ke hati. Tetapi tadi saya katakan bahwa hukum membatasi itu. Di KUHP yang ada yang baru pasal 80 mungkin Mas Roy dengan segala hormat nggak bisa masuk di poin itu. Karena dari sisi formilnya nggak bisa, nggak memenuhi kan. Nah ini yang Egy pun tetapi juga nggak masuk di situ. nah Egy itu juga yang nggak saya masuk. bilang ada diskresi. Nah dulu kan Mana diskresi? tunggu dulu. Nggak Mas ada Roy kan diskresi. sempat komplain 2 polisi, 2 penyidik yang mendampingi ke Solo. Ternyata malah 5. Ya oke 5 justru lebih bagus. Itu artinya bahwa dari sisi materialnya maupun formilnya itu terpenuhi. Harus ada saksi ya. Harus ada saksi yang menyaksikan bahwa bahkan kalau dibantah bahwa katanya nggak ada memaafkan di situ, ada kepolisian yang menjadi saksi. Itulah pentingnya RJ. Harus ada yang memediasi, ada saksi yang melihat, apalagi di penyidik langsung. Kan itu yang dulu Mas Roy komplain, kok kepolisian apa urusannya datang ke sana mendampingi Egy 2. minta maaf Pak? Loh kalau menurut laporan meminta maaf. Enggak, coba Kalau di sini menurut ada lawyernya Egy nih Bang Alkatir ini nanti Egy Oke minta nanti maaf nggak apa-apa, nanti? nggak apa-apa. Kemudian teman-teman kami ada 2 orang yang mendampingi loh dari Nggak relawan ada Jokowi. Egy minta maaf itu Mas. Itu dari teman kami mengatakan ada temannya bohong salam-salaman, berarti. peluk-pelukan, bahkan ada doa Mas di dalam. Doa kan nggak mungkin membohongi Tuhan ya, bahwa kami sudah berdamai, kami sudah saling menerima, memaafkan, dan itu dicatat oleh penyidik yang ada. Salah satu syarat RJ itu harus tercatat kan, dan ada saksi, ada bukti. Nah itu bagian dari langkah-langkah baik secara formil maupun material hukum sehingga terjadi apa Oke. yang Tapi benar saya sampaikan tadi. Apa yang diterima. Anda sampaikan tadi bahwa apa yang Mas Roy lakukan dan kawan-kawan ya, itu bukanlah penelitian. Bukan. Dan tidak layak sebagai penelitian. Dari sisi Kalau saya tanyakan pada kaidah Anda. ilmiah nggak memenuhi. Gak memenuhi. Kalau saya tanya pada Anda, bahwa kasus ijazah Pak Jokowi adalah kasus urusan public affairs. Jadi gini, kalau sekarang Jawab dulu itu. ya oke saya jawab. Karena sekarang ini berlarut-larutnya ini, bahkan yang sering saya bilang, karena 8 tersangka itu tidak ditahan, dan sekarang hari ini kan terus menggelinding, terus ada di media-media massa, di ruang-ruang publik menyampaikan itu, sehingga dengan sendirinya masuk ke ranah dan ruang publik. Oke. Publik tersita perhatiannya karena itu. Logikanya Tetapi saya 1000 katakan, Bahwa ijazah Pak Jokowi karena pernah dilakukan pendaftaran di pilkada dan juga pilpres, apakah masuk urusan publik di situ? itu Kalau ini kan diskresi. argumentasinya Mas Oke. Bang Refli ya. Diskresi itu nggak ada dalam Jadi hukum gini, restoratif justice. Diskresi itu diskresi kepolisian dari itu. pelaksana undang-undang politik adalah KPU dan jajarannya. Ketika bertarung di Wali Kota Solo, KPUD Solo. Ketika Pak Jokowi bertarung di DKI, KPUD DKI. Ketika bertarung menjadi capres, KPU Pusat. Itu adalah penguasa diskresi untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli yang didaftar lalu diverifikasi faktual. Verifikasi administrasi ada, tahapan setelah itu verifikasi faktual lapangan. Bukan Bang.
kenapa ini kemudian Di disampaikan tengah tadi oleh Bang jawabnya Refli? Bahwa ini adalah urusan publik. Kenapa? Karena Pak Jokowi pernah mendaftarkan menggunakan ijazah Ya, itu dulu. di Solo, Jakarta, dan Ya. KPU Pusat. Ya, Nah, apakah Anda setuju dengan itu? Pertanyaan saya itu. setuju pernah menggunakan ijazah itu untuk kepentingan publik. Oleh Oke. karenanya isu ini ketika diangkat adalah isu publik. Ya sekarang menjadi isu publik. Bukan sekarang, Ada sejak non-stop. awal. Kan ketika kasus ini diangkat, Oke, saya mau nambahin ya sedikit tambah silakan Bung Rifai sebagai Saya lawyer. tidak sependapat. Iya. Rupanya nggak cukup kuat Ya, juga karena perlu gini, ditambah. karena gini. Oh, enggak, ini kan saya lawyers- justru menyitir lawyers Pak kaidah Jokowi, putusan silakan. KIP sendiri. Putusan KIP bilang begini, manakala dalam kontestasi bupati cabubla atau kepala daerah, dua-duanya memberikan ijazah. Bagi yang tidak menang, ijazah itu menjadi dokumen pribadi. Bagi yang menang menjadi dokumen umum. Itu kaidah putusan KIP. Nah, iya. Yang menang dokumen publik. Artinya even dokumen itu pernah diserahkan Jokowi untuk kepentingan menang publik, nggak? once dia Pak kalah, Jokowi menang nggak? dia Pribadi. menjadi dokumen pribadi. Logika ini yang saya bawa, ya. Pak Jokowi sudah berhenti menjadi presiden. Maka ini pun jangan komentar sampai Pak. Jadi ini logika ya, silakan kita diskusi. Tapi sudah berhenti sampai jadi presiden, maka di sini Kembali ke hak pribadi. dia sebagai warga negara harus dihargai, Bu. Masih kembali ke pribadi. Privat, Bukan publik lagi. bukan publik. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami Rakyat Bersuara. Oke. Ini